Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah hadir di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya di sesi kelima ini, di mana hari ini kita akan membahas tentang antarmuka berbasis menu. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi mampu memiliki kemampuan untuk menjelaskan manfaat menu pada antarmuka, menjelaskan variasi menu pada antarmuka, menjelaskan organisasi menu berbasis tugas, menjelaskan menu tunggal, menjelaskan menu kombinasi, dan menjelaskan evolusi antarmuka berbasis menu. Nah, pada umumnya menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi. Menu lebih efektif dibanding baris perintah ya, karena dengan adanya menu jauh lebih mudah lah ya untuk mengakses suatu fitur gitu. Pada sistem menu, pengguna memilih pilihan yang diinginkan dengan penggunaan peranti menunjuk atau mouse atau pan ketik dan mendapatkan umpan balik tentang apa yang sudah dikerjakan. Nah, menu pilihan sederhana cukup efektif, yaitu pertama untuk pengguna pemula, pengguna yang menggunakan komputer secara tidak berkelanjutan atau continue, pengguna yang tidak mengenal teknologi yang digunakan, atau pengguna yang memerlukan bantuan untuk menstruktur proses pengambilan keputusan. Nah, untuk faktor perancangan yang diperlukan, yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, pengorganisasian tugas. Ya, jadi menu-menu itu harus dikoordinasikan. Jadi perlu dikategorikan yang mana-mana agar lebih memudahkan. Pengguna istilah yang tepat atau phrasing of times, urutan pilihan atau sequence of items, tata letak dan rancangan grafik atau graphic layout and design. Nah, kunci cepat atau shortcut key ya atau ya kita bisa gunakan seperti Ctrl C, Ctrl V dan lain sebagainya untuk pengguna ahli, online help atau bantuan atau fitur bantuan lah untuk mengetahui ini apa fungsinya. 7 pembetulan kesalahan atau error correction dan yang terakhir adalah mekanisme seleksi atau papan ketik peranti penuding, dan sentuh suara dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk tujuan perancangan menu adalah untuk membuat borang isian dan kotak dialog untuk menciptakan suatu organisasi menu yang pantas, mudah dipahami, mudah diingat, dan tepat sesuai dengan tugas pengguna atau sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Nah, berikut adalah skema menu, yaitu pertama adalah menu tunggal. Kalian bisa lihat di sini, menu tunggal adalah seperti ini, satu menu ya. Atau menu deret, kita bisa lihat menu deret seperti ini ya. Ya, kalian bisa lihat di website-website itu menu deret banyak. Menu struktur pohon ya, ini struktur pohon. Ini biasanya ada di plot biasanya ya, lebih tepat ke plot. Habis itu menu jaringan tak berputar ya. Ini jaringan putar sama, ini sepertinya lebih ke arah uh, file manager yang ada di Windows ya. Dan yang terakhir adalah jaringan berputar ya. Jadi jaringan berputar, jadi jaringan tak berputar itu dia langsung, sorry. Jaringan tak berputar ini adalah contohnya seperti cloud ya dan sebagainya juga sama struktur pohon juga seperti cloud dua ini ya. Cloud penyimpanan itu seperti struktur pohon atau juga bisa juga jadi jaringan tak berputar. Kalau jaringan berputar itu contohnya seperti file manager lah lebih tepatnya gitu. Nah, jenis menu ada beberapa jenis menu, tadi ada menu tunggal. Menu tunggal memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari dua pilihan, sejumlah pilihan yang tersedia. Menu tunggal dapat berupa pop-up pada daerah kerja yang aktif atau dapat juga secara permanen tersedia. Contoh menu tunggal adalah menu daftar, menu tarik, menu berbasis ikon atau toolbar, menu dengan pilihan panjang, gulung, kotak combo, mata ikan, bergeser, dua dimensi, dan lain sebagainya. Menu dan hub link tertanam, serta menu grid scrum. Jadi ya, kalian bisa lihat menu di dalam menu lah, seperti itu modelannya ya. Habis itu yang kedua adalah menu kombinasi. Sejumlah menu dapat dikombinasikan secara linear maupun disajikan secara serempak. Strategi yang biasa digunakan adalah menyusun menu-menu tersebut menggunakan struktur pohon. Menu-menu juga dapat disusun secara jaring tak berputar atau jaring berputar sesuai kebutuhan dan keinginan dari penggunanya. Nah, contoh ini ada linear dan bentuk serempak atau menu struktur pohon, peta situs ya, serta jaring menu tak berputar dan berputar. Nah, ini menu datar. Menu datar memberikan seluruh tampilan pada satu halaman dari awal sampai menu akhir dan menuliskan pilihan-pilihan tersedia menggunakan visual layar. Ini menu datar seperti ini dia. Ya, biasanya kalian lihat ini adalah di command line. Nah, lebih mudahnya kalian bisa lihat di command line atau aplikasi lama yang juga dulu seperti ini modelannya. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pilihan, pada setiapnya pilihan biasanya disertakan suatu huruf pada berupa angka, huruf campuran ya. Atau kalian bisa lihat di apa di Telkomsel kalian bisa kalau kalian tentang 88 pagar nanti milih huruf gitu ya. Gambar di samping mempunyai kelebihan bahwa pengguna dengan mudah menghafal selektor yang digunakan untuk suatu pilihan. Keuntungan lain adalah pengguna tidak akan peduli apabila susunan pilihan diacak
dia tetap dengan cepat dapat memilih pilihan yang benar. Kerugian dari pengguna selektor kompatibel hanya terletak pada tampilan yang kadang-kadang menjadi tidak tertata dengan rapi. Selanjutnya ada menu tarik atau drop down adalah menu yang selalu tersedia bagi pengguna, biasanya terletakkan bagian atas jendela. Kalian bisa lihat ya pada Office, Word, Excel dan lain sebagainya ya. Jenis menu ini sekarang menjadi sangat populer terutama untuk aplikasi seperti Windows, Macintosh dan juga Linux. Pilihan umum yang sering dijumpai adalah File, Edit, View, Help ya. Selain pilihan-pilihan lain yang tergantung pada aplikasinya ya, tergantung dari aplikasinya ada selain dari itu gitu. Ketika pengguna mengklik salah satu menu utama, semua pilihan yang tersedia dari menu utama yang bersangkutan akan diperlihatkan secara vertikal seperti gambar yang sebelah ini kalian lihat. Selanjutnya adalah menu berbasis icon dan toolbar, menawarkan berbagai kemudahan pengguna untuk mengaktifkan suatu aplikasi dengan cara mengklik pilihan tertentu. Jenis menu ini pertama kali digunakan dalam aplikasi untuk menggambar dan perancangan terbantu komputer. Namun sekarang hampir semua program aplikasi menggunakannya. Ya, semua aplikasi rata-rata sudah menggunakan icon ya. Toolbar ini untuk lebih memudahkan ya dalam melakukan kerja yang lebih cepat gitu. Habis itu menu dengan pilihan yang panjang. Seringkali terdapat menu yang punya pilihan yang sangat panjang dan sangat tidak mungkin untuk ditampilkan secara sekaligus. Gitu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menampilkan menu dengan pilihan ini adalah melakukan fitur drop ya. Jadi ada bisa ditarik, kotak combo, mata ikan, menggeser dua dimensi dan lain sebagainya ya. Nah, menu gulung ya, ini bisa lihat menu gulung seperti ini ya, di font dan lain sebagainya bisa terlihat. Sejumlah pilihan akan ditampilkan sesuai dengan urutan daerah kerja layar, tampilan yang dapat digunakan. Biasanya abjad biasanya ya. Pilihan yang tersedia biasanya dituliskan secara alfabetis untuk memudahkan pengguna melokalisir pilihan tertentu. Baris pertama dan baris terakhir biasanya digunakan sebagai penggulung untuk menampilkan pilihan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi misalnya ada pilihan yang sudah dipilih terlebih dahulu, nanti akan ada pilihan bawahnya gitu ya. Pada menu gulung juga digunakan penyorot untuk menandai pilihan yang aktif, tetapi tidak terdapat kunci cepat untuk memilih langsung sesuai pilihan yang diinginkan. Tapi sekarang biasanya menggunakan keyword ya. Kalau mencari times Roman, dilihat times, ketik gitu ya. Nah, habis itu menu kotak combo ya. Seperti ini kalian bisa lihat di contoh di bawah. Apabila tempat yang disediakan untuk menampilkan pilihan terlalu kecil atau pengguna menu gulung tidak dihendaki, maka perancang dapat menggunakan kotak combo menampilkan pilihan yang ada. Jadi ada dua kotak, di mana misalkan ini ada pilihan lagi di dalamnya ada regular, italic, bold, atau dan sebagainya ya. Selanjutnya menu mata ikan ya. Ini menu mata ikan ya contohnya seperti yang kalian Macintosh lah yang paling banyak menerapkan ini ya. Kalau kalian arahkan kursornya dia akan membesar gitu. Nah, alternatif lain yang digunakan sekaligus menampilkan pilihan yang cukup panjang ada suatu teknik yang disebut dengan mata ikan. Dalam menu mata ikan, semua pilihan ditampilkan, hanya saja pilihan-pilihan yang terletak jauh dari posisi kursor akan ditampilkan dengan menggunakan font atau icon yang lebih kecil ya. Ini misalnya kalian lihat di Macintosh dan lain sebagainya banyak ya. Selanjutnya adalah menu penggeser. Ketika pengguna harus melihat suatu nilai yang terletak di antara dua batas, penggunaan penggeser merupakan pilihan yang tepat. Batas nilai yang dapat dipilih sesudah dapat dipresentasikan menggunakan penggeser dua sisi. Ya, bisa kalian lihat, ya biasanya itu ada juga di font atau di mana dan lain sebagainya. Di aplikasi-aplikasi sudah tersedia seperti ini biasanya. Habis itu menu dua dimensi. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menampilkan menu tunggal dalam jumlah yang banyak adalah menggunakan menu dua dimensi. Pilihan-pilihan tersedia disusun menjadi sejumlah baris dan kolom seperti sebuah tabel. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat dengan jelas pilihan yang tersedia ya. Nah, misalkan lihat nih, wah, kan misalkan klik, dia akan membesar atau ya seperti itulah kan bisa lihat lah desain-desain yang sekarang ini kalau kalian arahkan ke gambar itu akan membesar sedikit gitu, mudah-mudahan seperti itulah. Menu jenis ini banyak sekali dimanfaatkan untuk perancangan halaman situs web. Hal ini digunakan untuk mengurangi proses penggulungan layar karena jumlah menu yang banyak. Contohnya adalah tadi ya website ini. Selanjutnya adalah menu dan hotline tertanam. Ya. Terkadang tidak ada lokasi khusus yang dapat digunakan untuk menempatkan pilihan tersedia, sehingga pilihan-pilihan yang ada sering ditanamkan atau di embed atau ditanam atau diterapkan di suatu situs ya. Pada suatu teks atau foto citra yang disebut dengan menu tertanam. Pengguna dapat melihat informasi terlengkap dari seseorang kejadian atau tempat yang dengan memilih suatu nama sesuai konteksnya. Jadi ya seperti kita cari misalnya sekarang uh, Jakarta misalnya atau Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur atau Sumatera, kita kalian ngetik dia kan ada pilihan lagi di bawahnya Sumatera mana, Kalimantan mana dipilih gitu ya.
Selanjutnya ada menu breadcrumb ya. Menu breadcrumb ini adalah untuk menampilkan jejak sambungan pada pengguna. Berdasarkan template yang digunakan, menu breadcrumb dapat berupa daftar sambungan atau ditampilkan jalur scrum. Ya, bisa kalian lihat pada file manager lah ya. Pada file manager tuh kalau kalian bisa buka ya Windows Explorer itu kalau kalian buka dia akan ada seperti alamat ya, itu ada slash 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 gitu. Itu menandakan itu adalah menu dari breadcrumb ya. Alasan pemilihan untuk penggunaan menu breadcrumb adalah menunjukkan kepada pengguna situs lokasi saat itu hingga membantu mereka memahami posisi mereka terhadap bagian situs yang lain. Biasanya website menerapkan ini ya, website ya. Memungkinkan satu klik akses ke tingkat situs yang lebih tinggi sehingga dapat membantu pengguna terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam struktur menu menuju ke bagian yang tidak dihendaki. Jadi kalau ingin kembali ke menu halaman tinggal klik home dan sebagainya gitu ya. Habis itu tidak pernah menimbulkan persoalan dalam pengujian oleh pengguna. Seorang dapat saja tersilap dengan tidak melihat elemen perancangan yang kecil ini, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan jejak RAM atau mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Nah, ini jauh memudahkan ya. Hanya memerlukan tempat yang sempit gitu. Ya, itu lebih keuntungannya ya. Selanjutnya adalah menu linear dan menu serempak. Pada menu linear, sejumlah menu yang saling berketerkaitan satu sama lain dapat digunakan untuk menuntun pengguna menggunakan sejumlah pilihan ya. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini ya. Satu menu ada semua nih, ada biayanya, berapa ratingnya dan lain sebagainya. Sebagai contoh pemesanan pizza secara online dengan menggunakan antarmuka yang tersedia, maka pembeli diminta untuk memilih ukuran pizza yang dari ukuran kecil sampai besar, ketebalannya seperti apa, dan ramuan dan toppingnya yang digunakan. Itu adalah satu menu linear misalnya ya. Ya, kalau kalian menggunakan Gojek, atau menggunakan Grab dan lain sebagainya itu kalau kalian pesan ya GoFood-nya ya seperti itulah. Pada menu serempak, pengguna akan dihadapkan pada antarmuka yang memuat berbagai pilihan dan memungkinkan pengguna untuk memilih sembarang atau pilihan menu yang diinginkan secara bebas. Selanjutnya adalah menu berstruktur pohon. Pengguna menu berstruktur pohon ketika jumlah pilihan semakin besar sehingga menjadi lebih sukar untuk dipelihara. Sehingga perancang pengelompokan pilihan tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, toko kelontong online dapat dikategorikan berdasarkan hasil bumi, daging, produk komoditi dan lain-lain. Jadi banyak produk-produknya lah ya. Struktur pohon mempunyai keuntungan untuk membuat mampu menampilkan informasi dalam jumlah besar kepada pengguna mula dan pengguna yang tidak selalu aktif. Sebagai contoh, jika setiap menu punya 3 pilihan, maka pohon dengan 4 tingkat dapat membawa pengguna mula ke 810.000 tujuan yang berbeda. Ya, contoh dasarnya itu sekarang kategori lah ya. Kalau kalian buka Shopee ada pilihan kategori, itu salah satu contoh penggunaan dari pohon gitu ya, dari struktur pohon. Dalam membangun menu struktur pohon, perlu dipertimbangkan apakah lebih memilih kedalaman atau deepnya, jumlah tingkat yang diinginkan, atau keluasan atau width ya, sejumlah pilihan yang pada setiap tingkatan. Itu tergantung dari keinginan atau pilihan masing-masing pengguna ya intinya ya, atau dari programmingnya atau dari pembuatnya. Nah, peta situs. Pengguna akan semakin mengalami kesulitan untuk menentukan posisi ketika kedalaman atau bertambah situasi ini sering disebut dengan disorientasi atau tersesat ya. Kalau kalian tidak punya Scrum tadi ya, kalian pasti akan kesulitan. Kalian sudah di halaman yang mana ini? Sudah sampai halaman mana? Untuk kembali gimana gitu ya. Nah, untuk membantu pengguna memahami persoalan di atas, perancang dapat menambahkan peta situs sitemap ya yang berisi semacam ringkasan situs web. Biasanya ada di paling bawah ya sitemap ini ya. Kalau saya tahu situs sekarang ini ada beberapa yang menggunakan sitemap ini paling bawah. Dia mau kemana dan sebagainya gitu. Habis itu jaring menu tak berputar dan berputar. Struktur jaring dalam bentuk tak berputar maupun berputar banyak sekali dijumpai secara alamiah dalam lingkungan sosial, transportasi, dan tentu saja di situs web. Ketika pengguna bergerak dari pohon ke jaring menu tak berputar dan jaring menu berputar, kemungkinan untuk sesat semakin besar. Ya, semakin dalam kita masuk suatu website, kalau tidak ada Scrum dan sebagainya, kita pasti akan bingung ini sudah di halaman mana dan kita mau kembali gimana gitu. Apakah harus balik lagi kembali back terus atau buat halaman baru itu ya, pasti akan kesulitan. Dalam struktur jaring, ya atau untuk dapat melakukan penulisan balik, tumpukan dari menu yang sudah ditunjukkan yang sudah dikunjungi harus dibuat. Itu tadi ada menu Scrum dan lain sebagainya contohnya. Nah, organisasi pilihan, hal penting dalam pengorganisasian pilihan yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi adalah pengelompokan dan pengurutan pilihan-pilihan yang disediakan. Pemilihan judul, label menu, dan tata letak yang sesuai akan memudahkan pengguna dalam memahami aplikasi yang Anda buat. Penyajian pilihan. Untuk penyajian pilihan dapat menggunakan berbagai dasar, misalnya urutan waktu, nanti ada pilihan urutan waktu, alfabetik, atau angka, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan ya.
Apabila pilihan yang ada tidak mempunyai urutan berdasarkan tugas, maka urutannya berdasar berbagai kemungkinan. Misalnya pilihan paling penting diletakkan paling pertama ya. Contoh lah misalnya saat seorang itu pernah mengakses sepatu, nanti yang paling munculkan paling atas adalah sepatu-sepatu gitu. Contohnya seperti itu. Jadi biasanya di website di aplikasi e-commerce atau seperti Shopee, Tokopedia pasti ada fitur ini penyajian pilihan ya atau filter lah lebih tepatnya gitu modelannya. Nah, dalam pengaturan data letak menu ada beberapa bagian di antaranya. Pertama, judul menu. Kedua, pemilihan ungkapan dan tata letak gratis. Ya, kita lihat. Nah, pedoman perancang menu, format yang konsisten akan membantu pengguna menemukan informasi yang dicarinya, membantu pengguna untuk memfokuskan perhatiannya pada materi yang relevan atau fitur yang relevan, dan mengurangi gelisahan pengguna dengan menawarkan suatu tingkat kepastian. Perancang menu harus mempunyai pedoman untuk menjaga konsistensi, ya, paling tidak untuk komponen menu berikut: penulisan judul, penempatan pilihan, petunjuk, pesan kesalahan, laporan status. Ya, ini yang perlu disediakan oleh suatu pembuat ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, jangan lupa mengerjakan produk diskusi dan tugas yang telah diberikan. Sekian untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.